Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Pada kesempatan kali ini tentunya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang ini saya dengan saya anggap beliau adalah tokoh publik karena beliau sering tampil di televisi, baik itu di TV One, baru kemarin hari ini tampil di MNC TV kalau nggak salah, ya, Metro TV, Metro TV dan lain sebagainya. Nah, beliaulah yang sering tampil. Jadi kalau tingkat senior pastilah kenal sama beliau, siapakah beliau. Nah, pada kali ini saya datang ke rumahnya beliau untuk seputar diskusi lah. Saya ajak diskusi tentang hari ini lagi rame semacam petisi tolak IKN, kira-kira begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang persoalan IKN, jadi tak kenal maka tak sayang, Ganda. Baik, Dinda. Baik. Assalamualaikum, Ganda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Irwan, terima kasih loh sudah mampir ke rumah saya yang sama-sama. Sederhana lah. luar biasa sekali ini, Ganda, bagi saya. Nah, gimana kabar, Ganda? Alhamdulillah baik. Tadi terima tamu ya kan. Ya sekarang terima Dinda kan. Iya. Nanti sore juga ada yang mau ke sini. Ya setiap hari pada terima tamu lah. Nah, begitu kalau sering tampil di televisi kan begitu kan lah. Jadi beliau sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Nah, jadi kalau beliau ini selalu menjadi analisa, menjadi pengamat politik. Jadi apa yang terjadi dengan polemik Indonesia, beliau pasti tampil di publik. Pasti dimintai pendapat oleh instansi televisi dari TV One, Metro, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Kanda, kita membahas seputar rame-rame petisi tolak IKN. Kanda. Nah, mungkin dari ini saya mau panggil siapa ini lebih akrab? Kang Ujang aja. Kang Ujang. Iya. Begini, Kang. Ini sekarang lagi rame persoalan tolak IKN. Buat petisi, semacam petisi. Nah, mungkin dari ini apa sih penyebab mereka menolak IKN? Itu yang pertama. Ya, kalau saya kemarin berdiskusi belum lama lah di salah satu TV swasta gitu dengan Profesor Azumardi Azra, beliau salah satu inisiator petisi tersebut gitu. Petisi menolak IKN. Saya melihat dan menggarisbawahi salah satu poinnya adalah kondisi negara yang katakanlah keuangannya yang memang defisit gitu. Banyak utangnya gitu kan. Lalu banyak masyarakat yang miskin gitu kan. Lalu juga tidak akan terbentuk sentra-sentra ekonomi di sana juga. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi poin bagi penolakan mereka. Jadi ibaratnya nggak ada uang gitu ya, kenapa dipaksakan? Anggaran APBN-nya defisit, kenapa dieksekusi? Lalu juga kenapa utangnya banyak gitu ya? Kenapa harus jalan gitu? Nah, ini belum lagi persoalan pandemi ini kan. Nah, terutama tentu pandemi yang dimana masyarakat, mohon maaf ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak bisa makan gitu. Itu dialami oleh teman-teman saya gitu. Oleh karena itu mereka para tokoh bangsa yang menolak IKN itu juga punya argumen, punya alasan gitu ya untuk bisa disampaikan kepada pemerintah. Dan ketika itu juga di salah satu TV swasta juga dari salah satu juru bicara IKN, kan pemerintah sudah membentuk juru bicara IKN, mengatakan bahwa para tokoh bangsa yang menolak juga punya hak untuk mengkritik. Tetapi kelihatannya mereka akan tetap jalan gitu ya, karena itu undang-undangnya sudah disahkan gitu kan. Mereka akan membuat peraturan turunannya, artinya ada peraturan pemerintah, ada keputusan presidennya gitu kan, untuk mengeksekusi langkah-langkah kebijakan yang sudah disahkan oleh DPR, undang-undangnya itu.
Nah, saya melihat memang kenapa rakyat atau tokoh bangsa itu menolak. Pertama tentu tidak ada komunikasi politik yang baik dari pemerintah maupun DPR. Ini kan kesannya dipaksakan gitu. Nah, dalam konteks pembuatan undang-undangnya sendiri kan sangat kilat ya, hanya 4 bulan. Lalu juga dianggap tidak aspiratif, ya kan, tidak juga menghadirkan tokoh-tokoh atau rakyat yang menolak gitu untuk bisa mengkritisi undang-undang tersebut atau dulu namanya rancangan undang-undang gitu. Lalu biasanya memang polanya adalah DPR dan pemerintah biasanya mereka nyari gitu, Dinda, nyari pengamat-pengamat atau akademisi yang pro. Yang tadi kalau rancangan undang-undang IKN ya dia atau mereka cari pengamatnya yang pro akademisinya yang pro. Jadi gitu. Ya mulus-mulus saja. Oleh karena itu mereka-mereka yang menolak, yang membuat petisi katakanlah, ya dianggap tidak dilibatkan. Masyarakat dianggap tidak ikut partisipasi untuk bisa merumuskan rancangan undang-undang IKN ketika belum disahkan. Oleh karena itu tidak adanya komunikasi, partisipasi rakyat tadi kan, adanya pandemi, lalu keuangan negara juga yang minus gitu kan. Ini yang membuat mereka punya alasan untuk tadi ya menolak IKN dengan cara menandatangani petisi itu. Ya saya rasa ini adalah proses diskursus, proses dialektika, dan di negara demokrasi hal yang biasa, hal yang wajar ketika ada masyarakat, ketika ada tokoh bangsa menolak kebijakan itu. Itu mungkin dari sisi yang ditolak lah, bagi yang pro, bagi yang kontra lah istilahnya, untuk menolak IKN, adanya IKN. Sedangkan bagi yang pro ini gimana cara melihat dari sisi perspektif? Ya saya sih melihatnya kelihatannya mereka pertama, saya sudah katakan ke banyak teman-teman media sejak beberapa tahun yang lalu, saya bilang IKN itu akan dijalankan, akan dieksekusi. Kenapa? Karena itu menjadi legacy bagi Jokowi. Jadi akan harga mati itu saya bilang bahwa IKN itu akan dilaksanakan. Lalu tanya wartawan itu, nanti bagaimana di DPR-nya? Saya bilang DPR tinggal stempel. Saya bilang gitu ya. Karena apa? Kalau presiden punya mau, koalisinya juga 80% lebih gitu ya, maka akan mudah dalam konteks mengajukan undang-undang maupun merevisi undang-undang. Kenyataan dan faktanya gitu, bagaimana revisi undang-undang KPK dengan mudah. Lalu juga pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja juga ya, dalam waktu beberapa hari juga dengan cepat. Lalu sekarang undang-undang IKN kan, itu juga mulus lah, nggak lama 4 bulan. Jadi saya melihat legacy Jokowi yang itu harga mati harus dieksekusi, maka ya itu akan jalan. Nah, mereka mengatakan bahwa ibu kota itu sudah ada di zaman Soekarno gitu. Idenya gitu ya. Tahapannya. Kenapa nggak dieksekusi hari ini gitu kan? Karena Jakarta dengan segala problematikanya dianggap sudah tidak mampu ya menampung sebagai ibu kota katanya. Tetapi saya mengkritisi gitu. Kalau kita memang melihat perbandingan antara Jakarta dengan Kalimantan Timur katakanlah ya. Jakarta banjir. Di sana juga banjir kok. Ini kan yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Faktanya teman-teman wartawan ketika terjadi banjir selalu mengontak saya, Kang, ibu kota banjir katanya. Nah lalu kelihatannya alasan mereka adalah kelompok yang mendukung ya, kelompok istana itu, bahwa akan ada sentra pertumbuhan ekonomi yang tidak Jawa sentris gitu katanya. Bahwa nanti merata gitu di setiap daerah dan wilayah. Tapi ini pun bisa dibantah. Ini kan pusat pemerintahan, ya, yang nanti memang bisa jadi menjadi pusat ekonomi. Tetapi kan bagaimana dengan provinsi lain? Kalau provinsi lain tidak dibentuk gitu ya, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru ya nggak bakal maju juga, nggak bakal berkembang juga. Jadi kalau alasannya itu ya tentu bisa dibantah gitu. Mestinya IKN katakanlah kalau bagi mereka yang pro ya dibangun, ya katakanlah dieksekusi. Tetapi jangan lupakan bahwa provinsi-provinsi lain dikembangkan sentra ekonomi baru. Kalau enggak ya nggak bisa. Hanya IKN-nya aja yang akan tumbuh, ya akan berkembang, tetapi provinsi lain juga tidak akan berkembang. Ini menjadi persoalan. Ya saya memahami ya ada pro kontra ya. Tadi karena dianggap undang-undangnya tidak aspiratif, ya kan. Lalu ini harga mati gitu ya. Maka hari ini kita melihat perdebatan-perdebatan yang menurut saya luar biasa. Bagi saya ini pembelajaran bagi kita semua. Kalau Kang Ujang sendiri ini lebih kemana ini arahnya? Dinda, saya
pengamat, saya akademisi, ya netral. Saya jujur ya 5 tahun mengkritisi semuanya, mengkritisi pemerintah, mengkritisi kabinet, mengkritisi DPR, mengkritisi gubernur, pemerintah kabupaten kota. Saya kritisi semua. Mengkritisi kejaksaan, kepolisian, tentara, lembaga-lembaga negara lain. Kenapa? Mohon maaf ya, saya nggak sombong apa. Ingin menjaga demokrasi. Saya hanya ingin berada di tengah yang memang saya mengkritisi secara objektif dan konstruktif. Oleh karena itu ya tidak aneh dan tidak heran yang Dinda katakan di awal tadi, saya sering muncul di TV. Di hampir semua televisi saya diundang. Kenapa? Ya saya dianggap masih objektif lah. Tidak memihak ke sana kemari gitu. Jadi ucapan saya, komentar saya, statement saya, itu ya saya ingin kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, Dinda. Dan untuk mengembangkan demokrasi. Itu aja. Kecuali memang nanti misalkan di Pilpres ya, saya lalu memihak ya. Ya itu lain lagi, itu artinya demokrasi, ya itu kita memihak misalkan jadi jubir capres-cawapres, ya pengamatnya hilang gitu loh. Itu sudah memihak. Selama saya jadi pengamat politik sampai saat ini, saya harus posisi di tengah. Kita membela siapa? Kepentingan saya membela rakyat, bangsa dan negara. Nah, saya begini Dinda, saya punya ide dan gagasan ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia. Kan saya sering jadi narasumber di TV, di radio, media cetak, media online, bahkan media luar negeri, termasuk anak-anak muda di kampus. Hampir seluruh kampus BEM-BEM gitu ya. Itu mengundang saya untuk seminar gitu. Nah, saya menggagas yang namanya negarawan muda gitu. Negarawan muda. Nah, misalkan Dinda nih, Dinda Irwan Hidayat ya, dengan apa namanya nih channelnya? Podcast Rumah Institut. Dinda ini bisa menjadi negarawan muda. Apa cirinya gitu? Saya sih sederhana saja. Tidak harus jadi politisi yang hebat. Gitu. Kan begini, negarawan itu kan muncul dari politisi yang memiliki derajat yang tinggi. Jadi derajat tertinggi dari seorang politisi itu seorang negarawan. Nah, saya pribadi melihat hari ini para politisi kita banyak yang tidak memiliki sikap kenegarawanan itu. Paham nggak? Iya, makanya narasi yang dimunculkannya saling serang, ya kan, saling menafikan, saling menjelekkan. Nah, oleh karena itu saya menggagas namanya negarawan muda. Apa itu? Ya pokoknya begini, selama Dinda, misalkan saya dan anak-anak muda di seluruh Indonesia, kalau ucapannya, ya ucapan kita, lalu pikiran kita, tindakan kita itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka kita berhak untuk mendapatkan julukan negarawan itu. Sangat sederhana. Jadi oleh karena itu teman-teman anak muda di seluruh Indonesia ya, melalui channel ini, Dinda Irwan Hidayat ini luar biasa ya. Kalau ke depan, dari saat ini ke depan, bahwa ucapan kita, pikiran dan ide dan gagasan kita, lalu perilaku kita, kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka kita sudah layak disebut negarawan. Jadi itu harus ditumbuh dan dikembangkan terus. Kita dorong terus anak-anak muda di seluruh Indonesia. Begitu Dinda. Sederhana tapi saya akan dorong terus begitu. Siap ya. Nah, persoalan menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Ujang, sebenarnya kami ini sudah bergerak kan? Ya. Bergerak kan, persoalan milenial. Ya, baik. Kebetulan saya sudah punya semacam komunitas yang itu sudah ada SK Kemenkumham. Ya. Itu namanya Generasi Milenial Independen Indonesia. Itu sudah ada, yang insya Allah itu gerak dalam minggu-minggu ini. Ya, alhamdulillah. Nah, itu fokusnya memang persoalan fokus bagaimana milenial ini merespon. Milenial respon ini kebetulan ditokohkan oleh salah satu perempuan. Garda terdepannya adalah tokoh perempuan. Nah, begitu. Nah, itu perihal respon kita selaku dari pemuda. Nah, mungkin tidak jauh lagi persoalan IKN lagi. Mungkin ini yang terakhir kan. Yang terakhir. Menarik. Saya sempat melihat di media sosial dan saya juga pengamat dan yang mengikuti perkembangan dari Mata Najwa. Sempat beliaunya juga langsung survei ke lapangan bagi masyarakat terpencil. Mereka mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang dilibatkan. Nah, justru ini seolah-olah pemerintah ini
yang memegang kekuasaan itulah yang dilibatkan. Nah, ini dari media matanya Najwa yang saya, bagi saya itu adalah media mata Najwa ini luar biasa bagi saya. Respon cepat dan itu mengambil dari lokasi langsung dengan para timnya. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Kanda ini persoalan apa seolah-olah dengan diambilnya IKN ini hanya keputusan dari pemerintah Kalimantan atau tidak melakukan langsung kepada masyarakat yang ada di paling bawah, khususnya yang ada di sekitarnya IKN ini. Mungkin gimana menurut Kanda? Baik Dinda ya. Kalau saya melihatnya tidak aneh, tidak heran kalau mohon maaf ya pemerintah tidak mendengarkan masyarakat kelas bawah. Kan sudah biasa. Maksudnya begini, bagaimana revisi Undang-Undang KPK kan ditolak gitu. Mahasiswa seluruh rakyat Indonesia menolak. Tapi kan tetap pemerintah dan DPR mengeksekusi. Lalu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, buruh, mahasiswa, rakyat Indonesia menolak juga kan. Tapi tetap dieksekusi. Lalu dibatalkan oleh MK kan, inkonstitusional bersyarat kan begitu. Lalu IKN sama, IKN kan banyak yang nolak juga kan tadi. Ya kan, kenapa muncul petisi, lalu kenapa muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi? Itu kan karena banyak yang menolak. Karena ada banyak unsur masyarakat yang tidak dilibatkan, termasuk masyarakat di sana. Jadi saya mengatakan tidak aneh dan tidak heran, memang selama ini seperti itu polanya. Oleh karena itu ini menjadi keprihatinan dan kritikan kita bersama ya terhadap pemerintah dan DPR. Kalau membuat kebijakan, itu semua stakeholder mesti dilibatkan. Termasuk tadi masyarakat kecil yang ada di sana. Jangan top down gitu loh. Jangan dari atas langsung ke bawah. Kalau bisa bottom up dari bawah ke atas. Ya kan? Ditanya dulu masyarakatnya butuh enggak IKN gitu kan, perlu enggak, seperti apa kan gitu. Ini kan ketika fakta tadi berita ya hasil reportase di Najwa Mata Najwa itu kan menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak ada pelibatan itu kan gitu. Oleh karena itu ini menjadi evaluasi kita bersama dalam mengelola negara ya. Nah, kalau kita sepakat dengan negara demokrasi, maka partisipasi publik atau partisipasi rakyat itu menjadi sebuah keniscayaan dalam konteks membuat sebuah kebijakan. Betul. Jadi kalau tidak ada partisipasi rakyat, rakyat tidak dilibatkan, rakyat didiamkan, dibiarkan saja, ini sama aja ya tadi kebijakannya tidak mencerminkan keadilan itu. Nah, karena tidak ada keadilannya, karena tidak ada partisipasinya, ya kan, karena tadi cenderung elit yang bermain gitu kan, maka banyak dari pihak rakyat tadi menolak. Petisi adalah sebuah penolakan yang keras gitu loh. Lalu pengajuan ke gugatan ke Mahkamah Konstitusi sama, itu juga bagian dari penolakan itu. Nah, ini artinya cerminan kebijakan yang tanda petik ya tidak berpihak kepada rakyat. Nah, kalau berpihak kepada rakyat, saya rasa tidak akan ada penolakan. Ini menjadi catatan kita bersama, Dinda. Betul. Dan ini mungkin yang perihal tentang apa tanggapan dari Kang Ujang persoalan rame-rame tolak IKN. Nah, mungkin yang terakhir Kang, ada pesan khususnya para milenial ini biar bangun dari tempat tidurnya ini Kang, untuk persiapan mereka untuk pastikan setiap generasi ada orangnya kan. Nah, minimal dari saat ini sudah melakukan untuk para milenial. Mungkin apa yang ingin disampaikan itu yang pertama. Terus yang kedua Kang, apa yang ingin disampaikan saran dan motivasi untuk channel Rumah Institute? Baik. Pertama, teman-teman milenial ini kan apolitis. Iya, dia malas gitu ya. Buat apa berpolitik gitu ya. Nggak ada dampaknya buat pribadi gitu. Iya. Anggap aja nanti nyari kerja juga susah kan gitu. Pikirannya kan gitu. Dan saya sering jadi narasumber di kalangan milenial. Bahkan bulan lalu ada yang usianya 11 tahun ikut seminar saya gitu. Bahkan ada yang 13, 15, yang termuda 11 tahun. Artinya kita ingin mendorong anak muda itu terlibat dalam politik. Kenapa terlibat? Begini, tidak ada satu kebijakan pun yang tidak diputuskan melalui politik.
Politik. Semua kebijakan kesehatan diputuskan dengan politik. Kebijakan pendidikan diputuskan dengan politik. Apalagi kebijakan ekonomi gitu ya. Urusan sembako dan lain sebagainya itu diatur melalui keputusan politik. Jadi kalau kita tidak melek politik atau tidak berpartisipasi dalam politik, atau kalau istilahnya ilmuwan Jerman itu mengatakan begini, buta terburuk adalah buta politik. Itu yang paling bahaya. Jadi orang, mohon maaf ya, misalkan ada sebagian dari orang yang matanya tidak bisa melihat, gitu, buta. Tetapi sesungguhnya buta yang terburuk adalah buta politik itu. Karena dia tidak tahu bahwa keputusan politik itu sudah menentukan hidup dia. Jadi mau tidak mau ini harus kita tahu ilmunya politik berarti. Harus, bukan hanya tahu, tetapi harus berpartisipasi, berkontribusi. Bukankah, mohon maaf, orang-orang hebat di Republik ini, di dunia ini juga, mereka adalah politisi-politisi handal. Tetapi tentu tadi politisi yang bisa menjadi suri toladan, bisa menjadi contoh. Bagi politisi yang tidak bisa memberi contoh, kita jangan ikuti. Jangan ikuti yang negatifnya, tapi kita ikuti yang positifnya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman misalkan nanti cuek, pilkada cuek, pilpres pileg cuek, nanti yang terpilih mereka lagi, mereka itu dinasti politik, oligarki politik, dia akan mencengkrama politik dan ekonomi dan kekuasaan. Lalu kita mau ngomong apa? Nah, politik ini adalah kesempatan teman-teman milenial untuk bisa berkontribusi dalam konteks pembangunan bangsa. Betul. Saya masih milenial karena lahir 81 ya. Saya pernah jadi staf khusus ketua DPR di usia 34. Masih muda ketika itu. Ya saya berkontribusi alhamdulillah dalam merancang undang-undang, membuat undang-undang untuk kepentingan rakyat. Kita terlibat. Nah, kalau teman-teman cuek, lalu ada di pinggiran, lalu tidak tahu bahwa keputusan politik itu merugikan kita, lalu kita tidak berdaya untuk apa-apa. Oleh karena itu, saya pesan teman-teman, tadi buta terburuk adalah buta politik. Oleh karena itu, gunakan waktu, kesempatan yang ada ya, agar teman-teman bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa ini dengan cara terlibat aktif dalam politik. Kalau itu bisa dilakukan, teman-teman bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi pejabat, ya kan? Tadi bisa punya kontribusi terhadap bangsa ini. Nah, terakhir saya ingin memotivasi ya. Bangsa ini butuh teman-teman. Iya, sekali lagi bangsa ini butuh teman-teman. Jadi hari ini kekuasaan dipegang oleh oligarki. Anaknya A, anaknya B, anaknya C. Iya, anaknya pejabat A, anaknya pejabat C, anaknya pejabat D. Oleh karena itu, kalau kita tidak ikut merebut ya kan kekuasaan itu, atau kita tidak ikut masuk ke wilayah elit itu, maka yakinlah mereka lah yang akan berkuasa terus menerus. Kita akan ada di pinggiran dan kita akan terperosok menderita dengan kebijakan mereka itu. Oleh karena itu, semangat ya, tadi yang meraih cita-cita gitu ya, membangun bangsa, berkontribusi terhadap bangsa, mimpilah setinggi-tingginya agar apa? Agar bisa membangun bangsa ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Itu yang bisa saya sampaikan, Dinda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih Kang Ujang sudah menyempatkan waktunya. Ini sudah kesempatan luar biasa bagi saya. Semoga ilmunya barokah terhadap khususnya saya pribadi dan juga para penonton di Rumah Institut. Sukses selalu Rumah Institut ya. Amin ya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.